komunikasi melalui surat. Nah, ada yang ingat tidak pertemuan sebelumnya kita belajar apa? 2 minggu lalu ya, belajar apa? Surat. Masih ingat surat itu apa? Pengertiannya surat? Ada yang masih ingat? Menyampaikan informasi. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian D. Mungkin satu orang bisa. Nah, sambil kita menunggu temannya, kakak akan jelaskan sedikit. Pernah tidak kalian menulis surat untuk temannya? Pernah? Ada yang pernah tulis surat untuk temannya? Tidak pernah. Sama pacarnya. Nah, kalau kita kirim surat nih sama teman atau sama sahabatnya kita, kira-kira bahasa yang kita gunakan sama tidak dengan bahasa yang kita gunakan waktu kita kirim surat kepada guru? Tidak. Kalau sama teman, bahasa yang digunakannya seperti apa? Seperti apa bahasanya? Kalau sama teman bahasanya santai. Kalau sama guru santun, hormat. Nah, oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan membaca dan menganalisis teks surat, kalian mampu membedakan surat pribadi dan surat resmi berdasarkan ciri-ciri dan tujuan penulisannya dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan berlatih menulis, kalian mampu menulis pesan singkat yang santun dan baik kepada guru menggunakan kata samaan yang tepat, pronomina yang sesuai, dan kosakata baku secara benar. Nah, coba lihat, di depan ada 2 jenis surat. Di tabel 1 itu jenis surat apa? Di tabel 2 pribadi. Coba, apa sih bedanya surat resmi dan surat pribadi?
perhatikan. Di sini ada ragam sapaan. Coba perhatikan, ada kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat. Nah, seperti apa itu? Kalau kerabat itu seperti apa? Saudara. Nah, kalau saudara biasanya kita panggil apa kalau yang lebih tua? Kak, ya kan? Kalau saya yang kepada yang lebih muda, Dek. Itu sapaan. Nah, terus kalau kalian ke Pak Guru panggil apa? Pak. Itu sapaan. Nah, kalau sama tante panggil apa? Tante. Nah, itu sapaan. Nah, itu menunjukkan hubungan kekerabatan. Nah, misalnya orang yang lebih tua, kemudian saudara, keluarga. Nah, biasa juga kalau kalian ke ruang apa? Kalau kalian masuk ke kantor, kan di situ ada pengurus OSIS, ada TU, tata usaha. Kalian panggil apa kepada mereka? Ada yang panggil nama? Kenapa tidak panggil nama? Karena supaya lebih sopan. Kalau sama kakak harusnya kita panggil dengan sapaan. Misalnya sapaan Kak, tapi disesuaikan usianya. Kalau misalnya dia lebih tua maka kita panggil Kak. Kalau di atas lagi seperti Pak Guru ya kalian panggil Pak. Tidak ada tuh yang Pak Bastin. Tidak ada yang langsung bilang Bastin, tidak kan? Nah, semua harus menggunakan sapaan supaya nilai rasanya lebih santun terdengar. Nah, kalau seusia kalian panggil apa? Nah, seusia kalian kalau Prisil sama Anissa panggil apa? Nama ya? Nah, itu mungkin karena seusia. Nah, tapi kalau di bawahnya Prisil baru panggil Dek. Itu seperti itu contoh sapaan. Kemudian kata sapaan berbentuk kata ganti. Nah, misalnya Pak Bastin kan ada namanya, ya kan? Pak, sebenarnya ada namanya Pak Guru, tetapi digunakan kata ganti sapaan, bisa menggunakan kata Pak atau Bu. Nah, kalau sama Ibu Guru kan tidak mungkin kalau Bu Yanti kalau panggil Yanti belajar matematika hari ini, tidak kan? Supaya lebih sopan kita gunakan sapaan. Nah, apakah Bu? Nah, kalau seperti sama Titis panggil apa? Nah, kenapa? Karena usia kalian tidak jauh berbeda. Sementara kalau sama Bu Yanti kita panggil Bu atau Ibu, ya kan? Nah, itu salah satu sapaan kata ganti nama. Jadi tidak ada lagi yang panggil nama, ya kan? Seperti tadi contoh chat yang ditampilkan, coba contoh chat yang tadi. Nah, salam, Hani. Hai Kak Deni, kamu sudah baca materi sekolah belum? Ada pengumuman lomba debat tuh. Kalau kamu tertarik, masih ada tempat di TV kami. Wah, beneran? Mau? Buruan ya, nanti di checklist dulu ya Kak. Nah, adakah di sini kata sapaan? Yang mana? Yang mana? Kak. Siapa yang panggil Kak? Yang panggil Kak adalah? Nah, yang tua di sini siapa? Doni atau Deni? Kalau Pak Guru bacanya Deni. Deni atau Doni? Deni. Coba lihat di bukunya apa di sini? Doni. Hai Kak Doni. Berarti yang sudah jelas yang tua di situ siapa? Doni. Yang ade adalah Hani. Adakah kata sapaan yang dia gunakan? Ada. Dia menggunakan kata Kak. Bagaimana nilai rasanya kalau misalnya Hani panggil Hai Doni, sementara Doni ini mungkin kelas 3, Hani ini masih kelas 1. Bagaimana nilai rasanya? Terkesan tidak santun. Maka gunakanlah kata sapa Kak. Sama kalian tidak boleh panggil gurunya Yanti, Munaba, Bastin, harus ada kata sapaan, ya kan? Oke, lanjut.
hubungan kata sapaan terbentuk kata ganti kata sapaan yang ikuti nama. Seperti itu. Pak Bastin, Bu Yanti, ya kan? Ada sapaannya dulu, kemudian diikuti dengan namanya. Nah, jadi itu terkesan nilai rasanya lebih sopan. Kemudian kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat. Nah, seperti apa itu kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat? Nah, coba lihat, adakah di sini kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat? Coba yang ini. Apa? Apa? Oh, dengan hormat. Nah, kalau yang di sana ada tidak? Ada. Ada sapaan? Nah, kalau di sini beda ya. Kira-kira Pak Guru kasih contoh. Saya ini mau kirim surat atau Mirna mau chat Pak Bastin. Halo Bastin. Kenapa tidak boleh? Tidak sopan. Karena sapaannya tidak sesuai dengan usia. Apalagi kalau misalnya ini kan surat resmi. Coba kalau Pak Guru ganti di sini, jangan dengan hormat. Hai, apa kabar? Cocok tidak? Tidak. Kenapa tidak cocok? Karena ini adalah surat resmi. Tapi kalau hai, apa kabar, Pak Guru simpan di sana, cocok tidak? Cocok. Berarti dalam membuat sapaan itu harus disesuaikan. Kalau kita menggunakan surat resmi, maka bahasa sapaannya juga harus. Begitupun dengan surat pribadi, karena dia sifatnya pribadi, nggak boleh sesuai dengan bahasa kita sehari-hari. Paham ya? Oke, lanjut. Oke. Kata sapaan bentuk nominal. Nah, kata benda. Misalnya seperti apa itu? Silakan Mbak Titis. Bentuk nominal. Bisa dikasih contoh, ada nggak di situ? Kata sapaan berbentuk nominal atau biasanya kata sapaan berbentuk nominal ini mendapat imbuhan ku, seperti Tuhanku, ibuku, sayangku, apa? Bapakku, apa lagi? Kakakku. Nah, coba buka kembali surat yang tadi. Kita cari, adakah sapaan nominal di situ? Berarti kata kuncinya dia menggunakan u atau imbuhan akhiran u. Nah, coba kita lihat contoh suratnya. Di surat dinas dulu, ada tidak? Dalam rangka menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah, OSIS SMP Negeri 1 Majujaya akan mengadakan kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan pada hari Jumat 15 Mei waktu 7 WITA sampai selesai, tempat di lingkungan SMP Negeri 1 Majujaya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran seluruh siswa kelas 8 untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan membawa perlengkapan kebersihan masing-masing. Demikian surat yang disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Hanya tidak ada ya? Tidak. Di surat dinas kita tidak ada, di surat resmi tidak ada. Coba kita cari di surat pribadi. Ada tidak? Ada.
baik-baik saja. Aku di sini, nah ini juga kan termaksud. Nah, kata ganti pronomina, kata ganti orang. Siapa ini aku yang dimaksud? Siapa? Siapa sih yang mengirim surat? Aulia. Aku itu adalah kata ganti pronomina. Jadi tidak mungkin disebut namanya. Halo Rina, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Aulia di sini juga sehat. Bisa sih sebenarnya. Cuman untuk menimbulkan kesan lebih akrab, boleh menggunakan kata ganti pronomina. Itu menggunakan kata ganti aku. Nah, kemudian sudah lama kita tidak bertemu. Ada kata kita. Kita yang dimaksud ini siapa? Siapa? Antara Lina dengan Iya. Tidak bertemu sejak liburan sekolah berakhir. Aku sangat rindu bermain dan belajar bersama kamu. Kamu yang dimaksud siapa? Lina. Sekarang kegiatan di sekolah cukup menyenangkan. Apalagi ada banyak tugas dan kegiatan baru dari guru. Oh iya, minggu depan sekolahku. Nah, ini kata ganti pronomina atau benda. Nomina itu benda. Sekolahku. Berarti yang dimaksud adalah sekolahnya siapa? Sekolahnya Aulia. Akan mengadakan lomba kebersihan kelas. Aku, siapa tadi aku? Nah, dan teman-teman sedang sibuk menghias kelas agar terlihat lebih rapi dan indah. Semoga kelas kami yang dimaksud siapa? Aulia dengan teman-teman sekelasnya bisa menang. Bagaimana keadaanmu? Siapa inimu? Nah, dia menanyakan keadaannya si Rina. Bagaimana keadaanmu di sana? Aku berharap kamu juga tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Kalau ada waktu libur, jangan lupa datang berkunjung ke rumahku ya. Sebenarnya ini rumahku itu singkatan dari rumah aku. Nah, beda kan kalau saya bilang rumahku? Beda artinya? Sama kan? Cuma yang berbeda penulisannya, iya kan? Kalau rumah aku terpisah penulisannya. Kalau rumahku sudah digabung, tapi maknanya atau artinya tetap sama. Nah, inilah yang disebut dengan kata ganti nomina yang bergabung seperti ini. Ya kan? Kita lanjut. Nah, oke, silakan Kak Titis. Oke, baik. Lanjut. Kita masuk di pronomina. Seperti yang dijelaskan Bapak tadi toh, pronomina itu apa? Kata ganti. Kata ganti. Nah, coba satu orang ada yang bisa bacakan Kakak pengertiannya? Coba. Baca. Pronomina adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan orang, benda, atau sesuatu agar kalimat
Toh? Jadi kita gunakan kata ganti. Jadi kayak lebih bagus saja kita lihat toh. Kalau Rina, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Aku, Aulia, di sini juga sehat, seperti itu. Nah, di sini ada contohnya, seperti yang sudah Bapak Basti jelaskan tadi toh. Di sini ada ada kalimat yang tanpa pronomina. Misalkan, Rina pergi ke sekolah, Rina membawa buku, Rina belajar di kelas. Agak aneh nggak kalimatnya kalau nggak menggunakan kata ganti? Aneh kan? Coba kalau kita sudah gunakan kata ganti atau pronomina, jadi bagus. Rina pergi ke sekolah. Iya, siapa ia ini? Ia membawa buku dan belajar di kelas. Jadi sebelum kita menggunakan kata pronomina, Rina ini berulang. Kayak bagus nggak kalimatnya kalian lihat? Tidak toh? Jadi setelah digunakan pronomina atau kata ganti, kalimatnya lebih bagus begitu dibaca. Rina pergi ke sekolah. Iya. Ia membawa buku dan belajar di kelas. Ia ini merupakan kata ganti. Paham sampai sini? Tahu nih bedakan tahu nih itu apa itu kata ganti toh? Nah, di dalam pronomina ternyata ada 3 macam kata ganti. Yang pertama, pronomina persona, mengacu kepada orang. Kira-kira apa itu? Kata ganti yang mengacu kepada orang. Sudah dijelaskan tadi sama Pak Bastin. Ada yang bisa kasih contoh? Pronomina persona atau yang mengacu kepada orang. Ada yang bisa kasih contoh? Yang mengacu kepada orang, misalkan bapak. Ada lagi yang tahu? Ibu, kakak, adik, seperti yang dijelaskan Pak Bas tadi. Tidak mungkin tiba-tiba kita bilang Bastin, kan tidak sopan toh? Jadi kita harus gunakan Pak Bastin. Dia kata ganti yang mengacu kepada orang. Kemudian pronomina penunjuk. Ini, itu, sini, situ, sana. Nah, ini pronomina penunjuk. Misalkan pronomina penunjuk, misalkan nih, pronomina penunjuk, misalkan di sini, di sana. Lihat ini, di sana. Bagaimana keadaan di sana? Di sana itu maksudnya apa? Di tempatnya Rina. Toh? Kemudian aku di sini. Aku di sini. Di sini maksudnya Aulia itu di mana? Di rumahnya, di pasar. Hah? Ini kapal.
Coba kalau Pak Guru. Ini adalah HP saya. Ini adalah HP saya. Ini yang Pak Guru tunjuk adalah ini yang ditunjuk adalah HP. Nah, Pak Guru Pak Guru lagi kasih contoh. Sepatu ini berwarna hitam. Betul? Berarti yang dia tunjuk apa? Sepatu. Jilbabnya berwarna biru. Jilbabnya berwarna biru. Berarti dia menunjukkan warna jilbab yang berwarna biru. Nah, contoh lagi. Ketika mengajar, saya menggunakan infocus. Ini namanya infocus, kan? Tahu gitu ini namanya infocus? Nah, ketika mengajar, saya menggunakan infocus. Benda itu digunakan untuk memancarkan cahaya. Ada saya gunakan pronomina? Ada. Kata apa? Itu yang dimaksud apa? Tujuannya supaya kita tidak menyebut infocus berulang-ulang. Nah, seperti tadi contoh. Rumah Pausul di Kendari Barat terjadi banjir. Di sana banyak orang yang mengungsi. Di sana yang dimaksud itu siapa? Di mana? Di Kendari. Oke? Jadi ini salah satu pronomina penunjuk. Seperti ini. Makanya dia dikatakan penunjuk. Kemudian ini, itu. Nah, contoh lagi kata itu. Siswa itu tidak menggunakan sepatu. Berarti ada yang dia tunjuk. Siapa yang tidak pakai sepatu? Jadi kata itu sudah jelas menunjuk sesuatu. Tergantung konteks kalimat. Paham? Kemudian kata situ, sini, situ, sana. Coba, siapa yang bisa buatkan kata sini? Sering kalian gunakan kata sini, situ, sana? Ya? Sering kan? Hari ini saya mengajar di kelas 7-2. Di sini ada 2 siswa yang tidak hadir. Berapa tadi? 2 ya? Oh, 4. Di sini ada 4 siswa yang tidak hadir. Yang Pak Guru maksud di sini itu siapa? Di kelas 7. Ada juga yang telepon Pak Guru. Halo Pak Bastin, di mana? Oh, saya mengajar di kelas 7-2. Tunggu ya, nanti setelah Pak Guru mengajar di sini, baru Pak Guru ke situ. Nah, yang Pak Guru masuk di sini itu yang mana? Kelas 7. Jadi tidak perlu lagi Pak Guru. Oh, Pak Guru mengajar di kelas 7-2. Nanti setelah mengajar di kelas 7-2, baru Pak Guru ke situ. Soalnya di kelas 7-2 kan diulang-ulang. Akhirnya kalimatnya tidak efektif. Supaya efektif, gunakanlah kata ganti pronomina penunjuk. Kata apa yang bisa dipakai? Boleh di sini, di situ, di sana, ini, itu. Tujuannya apa? Supaya kalimat itu menjadi efektif. Ada kata yang tidak diulang-ulang terus, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian pronomina penanya. Jelas kayak ini? Coba lihat pronomina penanya. Ini yang paling gampang. Siapa? Kalau kita bertanya siapa, berarti dia menunjukkan siapa orangnya. Kemudian kalau kita bertanya apa, berarti bendanya. Kemudian di mana atau mana itu menunjukkan pilihan. Masih ingat yang pernah Pak Guru ajarkan tentang berita yang kita menggunakan kata tanya 5W tambah 1H atau menggunakan unsur adip simba. Masih ingat? Apa itu adip simba?
Kapan? Siapa? F. Mengapa? Bagaimana? Ini semua ini adalah pronomina penanya atau kata tanya. Nah, kalau kita bertanya tentang apa, berarti ini menunjukkan nominanya, apa peristiwanya, apa kejadiannya, ya kan? Kalau kita bertanya di mana, berarti dia menanyakan di mana letaknya, di mana kejadiannya, di mana lokasinya, di mana tempatnya. Kemudian kapan? Kalau kapan ini menunjukkan waktu kejadian, kapan kejadiannya. Kemudian siapa? Nah, siapa ini berarti dia menanyakan siapa yang tidak hadir hari ini? Jawab. Brian, Rusli, Rini. Nah, tadi Pak Guru bertanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Berarti Pak Guru sedang menanyakan orangnya, ya kan? Siapa nama orangnya? Kalian sebutkan. Ada Brian, ada Rini, ada Sahwa, ada Rusli. Berarti yang ditanya adalah siapa nama orangnya. Betul? Pak Guru bertanya lagi. Siapa wali kelas 72? Pak Lamunaba. Berarti yang saya tanyakan adalah nama orangnya. Paham ya? Oke, berikutnya. Mengapa? Kalau pertanyaan mengapa, ini menanyakan alasan. Mengapa Rini tidak hadir? Apa alasannya? Apa? Mengapa Rusli tidak hadir? Apa? Mengapa Brian tidak hadir? Itu alasannya. Berarti kalau pertanyaan mengapa, berarti dia menanyakan alasan. Kalau pertanyaan bagaimana, berarti dia menanyakan kronologisnya, runtutan ceritanya dari awal sampai akhir. Nah, sekarang coba Kak Titis bukakan surat yang tadi. Kita cari, adakah di dalam surat tadi dia menggunakan penunjuk tanya? Ayo, silakan. Lihat suratnya. Ada tidak? Ada. Yang mana? Nah, coba maju. Kasih bulat-bulat biar Pak Guru lihat. Soalnya Pak Guru sudah tua nih, jadi Pak Guru tidak lihat. Coba paus. Yang mana? Yang lain lihat juga yang mana? Kalau ada. Oke. Tepuk tangan dulu untuk paus. Betul ada kata tanya di situ? Betul. Diawali dengan kata apa? Diakhiri dengan tanda tanya. Oke. Hebat Pak Usul. Ada lagi? Nah, silakan Prisil. Tepuk tangan dulu untuk Prisil. Dalam surat ini ada dia gunakan kata tanya, kata apa? Bagaimana? Ingat, setiap pertanyaan pasti diakhiri dengan tanda baik. Betul sekali, hebat Prisil. Ada lagi yang Pak Guru tidak lihat? Ada lagi yang Pak Guru tidak lihat? Habis ya kayaknya. Habis? Berarti ada dua kata tanya atau pronomina tanya di sini. Oke? Silakan ke materi tadi. Nah, itu tadi. Pronomina penanya. Ingat, ini nanti akan kalian gunakan dalam menganalisis surat. Berikutnya, Davian, kita akan menganalisis
surat, tugas kalian menemukan adakah di dalam surat itu pronomina personal, adakah di dalam surat itu pronomina penunjuk, adakah dalam surat itu menggunakan pronomina. Bisa? Kalau Kak Titi sebentar kasih surat kalian analisis bisa? Bisa. Oke, silakan Kak Titi. Silakan. Coba selanjutnya. Ada kata baku dan tidak baku. Di pertemuan sebelumnya sudah disinggung, Kak. Kalau di surat resmi kita menggunakan kata baku. Kemudian kalau di surat pribadi kita menggunakan kata yang baku atau yang santai, Kak. Kalau di kata baku kita menggunakan kata yang formal. Nah, di situ ada contohnya. Kata bakunya, kata tidak bakunya, enggak. Kalau dikendali di sini apa biasa kita bilang? Enggak. Itu sebenarnya kata tidak baku. Yang bakunya itu adalah ya. Kemudian dibikin. Dibikin itu bentuk kata tidak baku. Misalkan paut. Apa dibikin di sana paut? Yang harusnya apa? Dibuat bisa sana. Kemudian ada kata tidak baku merubah. Yang betul adalah berubah. Kemudian belum. Kalau kata bakunya apa? Belum. Kemudian ada buruan. Kata buruan ini merupakan kata tidak baku. Biasa kita dikendari, bagaimana nih? Cepat Pi. Cepat Pi. Cepat Pi. Nah, itu kata tidak baku. Yang bakunya apa? Segera. Kan tidak mungkin toh kalau kalian sama teman kalian mau segera ke sini. Mau segera nih ke sini. Kayak terlalu formal begitu. Jadi apa yang bagus kira-kira? Mau cepat nih ke sini, Kemudian beneran. Apa kata bakunya? Apa betul? Beneran. Kan tidak mungkin kayak kalau Paul sama temannya kayak apakah betul Paul sakit kemarin? Apa kira-kira kalau untuk teman-temannya kita bagaimana kata-katanya? Kok sakit kebetulan? Kok sakit kebetulan Paul? Kan tidak mungkin. Apakah kamu sakit kemarin betulan? Apakah kamu sakit betulan kemarin Paul? Nah, kemudian udah. Kata bakunya apa? Udah. Kemudian dimasukin. Kata bakunya dimasukkan. Kemudian dikerjain. Dikerjakan. Tugasmu dikerjain sama Paul. Kurangi. Kenapa nih? Tugasmu dikerjain sama Paul. Itu baku atau tidak baku? Baku. Masa? Tidak. Yang bakunya apa? Dikerjakan. Kemudian dikurangin. Dikurangi. Biasanya ini kenapa? Kurangin. Kemudian sorry. Maaf. Biasa kan kalian sorry sapinjam pulpenku kemarin sudah bilang. Itu kata tidak bagus. Tapi kalau di
tidak masuk hari ini. Kan tidak mungkin mohon sorry sebelumnya Pak, saya izin tidak masuk hari ini. Bagus nggak bahasanya kalau Tidak. Tidak bagus? Mohon maaf sebelumnya Pak, hari ini saya izin tidak masuk, gitu toh? Nah, kemudian yang YG ini biasa kalau kalian suka chat-chatan toh, suka chat-chatan disingkat YG. Apa YG itu? Ya. Nah, itu di dalam surat tidak boleh. Masa kita tulis di sini misalkan. Nih. Toh? YTH. YTH ini kepanjangannya apa? Terhormat. Nah, tidak mungkin kita tulis di situ YG terhormat. Toh? YG terhormat. Kan tidak mungkin toh? Tidak bagus, tidak efektif kalimatnya toh? Kalau di surat resmi tidak mungkin kita masukkan yang jadi YG. Toh? Nah, kemudian disingkat jadi D. Oh, biasanya ini kalian suka di WhatsApp atau suka di chat-chatan kan? Biasa itu kayak di mana Pau? Biasa kalian tulis bagaimana? Oh, bagaimana Pau? Yang harusnya apa? Kita tulis di situ. Bagaimana? Oh, kan tidak mungkin di surat resmi kita mau tulis nih. Di tempat tidak mungkin kita mau tulis di tempat. Oh, tidak bagus kan? Jadi dalam surat resmi harus ditulis menggunakan kata baku. Karena kalau begitu kelihatannya tidak formal, tidak efektif. Itu cocoknya untuk sama teman-temannya kalian, toh? Sama sahabatnya kalian, tidak masalah. Tapi kalau di surat resmi harus menggunakan kata baku. Kemudian ini kesel. Biasa kalian bagaimana nih kalau kesal? Jengkel. Toh? Nah, kata bakunya dia kesal jengkel sekali, kasihan lihat ini anak. Baku tidak? Bakunya bagaimana? Kesal sekali. Kayak agak bagaimana begitu. Terlalu formal toh kalau sama teman-temannya kalian. Kesal sama Pau. Toh? Sudah paham di sini bedakan kata baku dan kata tidak baku. Paham nih? Ada yang bisa kasih contoh satu kata baku dan tidak baku? Misalkan apa? Apalagi selain kata-kata yang di sini yang di dalam buku? Ada lagi yang tahu? Di kehidupannya kita sehari-hari, misalkan apa di apotek atau apotik? Masa? Apotek atau apotik? Apotek. Tahu kita bedakan mana kata baku, mana kata tidak? Kalau kapan tes nanti tugasnya kalian berarti sudah paham toh? Bedakan kata baku yang kayak bagaimana, kata tidak baku yang seperti apa? Nah, bisa bedakan? Nah, selanjutnya kakak akan bagikan LKPD. Oke. Yang di sini 4 orang satu kelompok, dan di sini 3 orang satu kelompok.
Ini ada tiga ada. Ayo ikuti kelompoknya. Nanti kakak jelaskan. Sambil dibagi kelompoknya, Pak Guru kasih contoh nih. Bisa dibaca? Coba kita baca. Ayo sambil dibagi kelompoknya. Saya lagi kesel sama klien. Dia tidak balas chatku. Ada nggak di sini yang tidak baku? Bisa kita perbaiki? Bisa? Nah, yang mana kira-kira? Kalau saya apa sih sebenarnya? Berarti bisa diganti dengan kata saya. Apalagi? Kesel diganti dengan kesal. Klien, nama orang harus urut kata. Dia tidak balas Mi. Apa artinya Mi? Ayo Mi, sini Mi. Makan Mi. Ada artinya itu. Berarti Mi itu tidak baku. Berarti balas saja. Nggak usah lagi pakai Mi. Nah, itu salah satu perbaikan kata yang tidak baku. Nah, yang harus jadi perhatian, kalau bahasa seperti ini di surat pribadi mungkin oke lah, bisa saja berterima. Tapi kalau pada surat resmi tidak boleh. Paham ya? Nah, silakan Kak. Nanti dijelaskan dulu. Sudah dilihat semua ya katanya di situ? Nah, di sini ada surat pribadi dan surat resmi. Tugas kalian yang pertama, kalian analisis ini surat pribadi dan surat resmi. Tujuan penulisannya apa sih di surat pribadi? Kemudian tujuan penulisannya apa sih di surat resmi? Tahu toh tujuan penulisan? Tahu toh? Pasti dilihat toh kalau ada contoh suratnya. Sudah kelihatan nih apa sih tujuannya ini surat? Toh?
menulis surat singkat begitu ya. Biasa kalian sering tulis surat sama guru toh? Sering toh? Kalau sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya blablabla. Toh? Pernah gitu tulis surat? Nah, di sini kalian tulis pembukaan sapaan maaf mengganggu. Misalkan di sini yang seperti kakak jelaskan tadi, pembuka menggunakan sapaan dan maaf mengganggu. Misalkan bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak, mohon maaf mengganggu waktunya, gitu kan? Paham? Kemudian di sini perkenalan diri. Nah, sebelum kita menjelaskan maksud dan tujuan kita menulis surat, alangkah baiknya kita harus memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya apa kau? Supaya ditahu siapa ini yang kirimkan ibu surat, toh? Kalau tidak ada, kalau kalian tidak mengenalkan diri, siapa yang kirimkan surat, toh? Kemudian, nah setelah kita memperkenalkan diri, kita tulis maksud dan tujuannya kita tulis itu surat apa. Misalkan izin sakit atau izin ada acara keluarga, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah penutup atau ucapan terima kasih. Nah, paham nih LKPD-nya? Oke, sekarang kalian kerja LKPD-nya, kakak kasih waktu 20 menit. Oke? Dia ini. Kau ini.
Tapi dia tulis tinggal pikir. Siapa yang rapi? Ini kenapa tidak kerja?
Orang lagi heboh.
absen 2 TP kalau dia kelas sama 6. Aku 2, 3, 3. Apa? Pagi. Aduh, tegal menulis secara resmi dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Sapaan yang digunakan yang berhubungan identitas, gaya bahasa, format, jenis terbuka surat. Dalam rangka memperingati Hari Nasional, kami mengundang seluruh anggota OSIS untuk hadir pada rapat persiapan. Perbedaan penggunaan pronominal. Surat tidak menggunakan metode jatuh, menggunakan kata pronominal resmi. Jadi ini pakai namanya kita saja. Pakai nama aja. Salah satu teman kelompoknya kalian sembarang. Intinya ada namanya. Sudah dengar semua? Dari yang dipaparkan sama temannya ada yang berbeda tidak? Ada? Ada yang berbeda? Coba kelompoknya siapa? Bape. Siapa? Kelompok Bape. Akif. Hah? Oh, karena Rehan. Rehan. Ini Rehan. Sama? Sama atau beda? Beda toh? Beda. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Paul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gaya bahasa surat pribadi ini bahasa formal. Gaya bahasa surat resmi bahasa tidak formal. Jenis juga surat pribadi menanyakan kabar saya Dina, apa kabar? Jenis pembuka surat resmi menyatakan tujuan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan kami mengundang seluruh anggota untuk hadir pada rapat persiapan acara yang akan dilaksanakan pada Senin 11 Mei 2026 pukul 13.00 di ruang OSIS. Perbedaan dan prominat. Kata kasih prominat surat pribadi. Saya dan Abdi teks 10 menit lagi.10 menit.